Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Masih semangat untuk belajar? Masih, Pak. Oke, bagus. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Dan untuk pemimpin doanya, ya ketua kelasnya, ya kepada Nanda Andika supaya memimpin kegiatan doanya pada kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan. Duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Terima kasih kepada ketua kelasnya yang sudah memimpin kegiatan doa pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran ini juga, kita Bapak absen dulu ya. Mana tahu ada yang alfa atau yang absen ya. Oke. Nur Aminahul, Hadir, Pak. Prita, Hadir, Pak. Siti Hapni, Hadir, Pak. Jessica, Hadir, Pak. Raja. Hadir, Pak. Oke, untuk absennya sudah selesai, maka kita masuk kepada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Kemudian selawat serta salam semoga tercurah ke junjungan Nabi kita besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Amin. Oke, tetap semangat ya belajarnya ya. Oke. Kemudian sebelum juga kita masuk kepada materi yang selanjutnya, ada baiknya kamu menjawab pertanyaan berikut ini ya, supaya lebih jelasnya. Coba perhatikan ke depan. Bisa dibaca ya? Bisa, Pak. Coba dijawab atau dipilih satu pertanyaan pemantik ini. Pertama, pernahkah kamu melihat teman atau seseorang yang hidupnya berpoya-poya? Pernah, Pak. Apa yang kamu rasakan saat melihat orang tersebut? Nah, apa? Ya, jadi sombong. Kemudian, apakah semua yang hidupnya itu berpoya-poya? Tidak, Pak. Oke, apa alasannya? Karena Pak ada orang kaya itu dia bersyukur apa yang diberinya, Oke. jadi dia rendah hati, Pak. Bagus. Ya. Kemudian, menurut kamu apa dampak dari hidup berpoya-poya? Rugi, Pak. Rugi. Ya, rugi. Betul. Betul, rugi. Seterusnya, apa yang bisa dilakukan untuk menghindari hidup berpoya? Ya. Hemat. Ya, apa? Nih. Hemat, Pak. Berhemat. Hemat. Apa lagi? Ya, Nena. Apa tadi Ben? Menabung. Ya, bagus. Kemudian setelah kita selesai menjawab pertanyaan ini, masuklah kita kepada materi inti kita, yaitu lihat. Bisa dilihat? Bisa. Oke. Apa judulnya? Menjalani hidup Menjalani hidup bermanfaat dengan menghindari poya-poya. Kemudian kita lagi di depan, larangan untuk berpoya-poya. Nah, kenapa kita mempelajari? Apa tujuan pembelajaran ini? Nah, tujuannya pertama menganalisis manfaat, ya.
Nah, kemudian yang kedua, apa tujuannya? Kenapa kita membahas berpoya-poya ini? Ya, ya silakan baca Zulfian. Membuat karya berupa WT. WT dan Aplikasikannya. mengaplikasikan di media sosial. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga. Ya, silakan Kak Jessica. Apa tujuan pembelajaran? Menghindari sikap hidup berpoya-poya, dia sum'ah, takabur, dan hasad. Ya. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, yang terakhir. Oke, apa yang terakhir? Terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Iya, terbiasa bersikap Rendah hati rendah hati dalam kehidupan. Inilah tujuan pembelajaran kita. Kenapa kita mempelajari hidup berpoya-poya? Bagaimana cara menghindari berpoya-poya itu, Pak? Perhatikan. Berpoya-poya ini disebut juga dengan israf. Baru yang kedua apa, Pak? Tabdzir. Boros. Israf itu apa, Pak? Berlebih-lebihan. Kalau tabdzir, Pak, mubadzir. Mirip-mirip dia, tapi beda bahasa. Paham ya? Contoh berpoya-poya israf dan tabdzir atau israf dan tabdzir. Coba perhatikan gambar ini. Ada 5 gambar ya. Selama ini kita beranggapan bahwa orang yang berlebih-lebihan atau berpoya-poya itu hanya materi atau uang saja. Ternyata dalam hal waktu pun di sosmed bisa mubazir. Ayo Pak, berapa jam waktumu untuk berlebihan? Lah, apa? Tiruan. Pikir orang asli. Banyak korban juga orang kita di sini, ada juga. Oke. Sampai di sini Pak, pasal berpoya-poya? Tanggal berikutnya? Ya. Ya, paham. Kemudian contoh perilaku israf dan tabadzir dalam hal makan dan minum. Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran, ada kerja atau pesta. Ia tidak takut mendapat bagian, tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tahan perutnya, digas. Akhirnya dia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Tuh, dalam hal makanan. Kemudian, oke, paham sampai situ? Bagus. Oke, sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut. Belajar dari gambar. Amatilah gambar-gambar ini, kemudian tulis pesan-pesan moral untuk setiap gambar. Silakan kasih pesan moralnya apa dari gambar-gambar ini. Silakan pilih satu, boleh. Bapak kasih waktu selama 10 menit. Oke, sudah siap? Ya, waktunya habis. Silakan mewakili satu orang dulu yang sudah siap. Ya. Pesan moral tentang bersosmed. Janganlah membuang waktumu terlalu banyak untuk bermain sosmed. Gunakanlah waktumu untuk beribadah dan belajar. Ya. Oke. Siapa lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Kita tidak boleh menghambur-hamburkan pada semangat menimbulkan frustasi kalau kita sedang. Ya, bagus sekali. Ya. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah kita. Terima kasih. Ya, kalau sudah mengerti akan materi kita hari ini, mudah-mudahan bisa diamalkan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi saya mau membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok. Sebanyak 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok nanti akan saya bagikan ya kepada kalian dikerjakan, dan ada tugas individu supaya dikerjakan ya, supaya dikerjakan dengan baik. Paham
sampai situ? Oke. Ya, bagus. Saya bagi kelompok ini kelompok 1, kelompok 3. Oke, tahu kelompoknya? Nah, ini kelompok berapa? Ya, ini kelompok berapa? 2. Ini kelompok berapa? 3. Oke, bagus. Ya, saya bagi ya. Ya, ini silakan. Nah, ini tugas kelompoknya ya. Ya, ini tugas kelompoknya. Silakan. Itu sini aja Kak, nanti ya. Oke, kita padakan. Cukup, waktunya sudah habis. Ya, supaya kelompok masing-masing maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tugas kelompoknya, dan kelompok lain boleh menambahi atau memberikan penjelasan apa yang kurang pada penyampaian setiap kelompok yang tampil mempresentasikan tugasnya di depan kelas. Oke, siapa yang pertama? Ya, silakan kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menghasilkan hasil diskusi dari kelompok kami yang dimana berkaitan dengan kasus seorang pemuda bernama Anton. Yang dimana soal pertama, apa saja dampak negatif dari gaya hidup Anton yang berpoya-poya? Yang akan dijawab oleh saudari Siti Hamera. Sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dampak negatif dari sifat Anton. Dampak negatifnya adalah membuat seseorang lupa diri karena sifatnya yang sombong, boros, dan lebih parahnya lagi, sifat yang dimilikinya tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan dijauhi oleh orang-orang sekitarnya. Lanjut, kita akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang dimana soalnya bagaimana pandangan agama Islam terhadap kehidupan berpoya-poya, yang akan dijawab oleh saudari Jessica Zahra Hasibuan. Baiklah, di sini saya akan membacakan jawabannya. Hidup berpoya-poya dalam Islam sangat dilarang keras karena termasuk boros, tabazir, dan perbuatan setan yang terkandung dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 26. Pertanyaan yang ketiga yang mana soalnya apa yang dapat kita pelajari dari sikap Anton, yang akan dijawab oleh saudari Noprita Sidabar. Yaitu dari sikap antara kita dapat mengambil pelajaran, yaitu jika kita cukup dalam hal materi, maka kita harus memanfaatkan sebaik mungkin dan jangan menganggapnya jauh sifat boros dan belajar menghemat. Cukup sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk kelompok lain, apakah ada yang memberikan saran? Ya. Oke, untuk kelompok 1 kami persilakan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, solusi untuk menghindari sikap berpoya-poya bagaimana? Ya, good. Untuk kelompok lain, ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan saran? Oke. Karena tidak ada lagi dari kelompok lain yang ingin bertanya, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yang dimana pertanyaannya bagaimana solusi untuk menghindari sikap berpoya-poya. Solusi yang pertama yaitu membiasakan diri bersedekah dan membantu orang lain. Solusi yang kedua, bergaya hidup sederhana atau secukupnya. Yang ketiga, selalu bersyukur. Sedikit apapun yang kita dapatkan, kita harus bersyukur. Yang keempat, bersikap rendah hati. Untuk kelompok 1, apakah memang ada memberikan? Baik, terima kasih untuk kelompok lain yang telah memperhatikan kelompok kami yang
Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tepuk tangan yang mulia. Ya, silakan. Kelompok lagi. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, apa saja dampak negatif dari gaya hidup Anton yang berfoya-foya, yang akan dijawab oleh saudara kami, Zulfian. Ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang soalnya adalah apa saja dampak negatif dari gaya hidup Anton yang berfoya-foya? Tidak bisa menabung, utang dan tagihan menumpuk, pikiran stres. 2. Bagaimana pandangan agama Islam terhadap kehidupan berfoya-foya yang akan dijawab oleh saudara kami tadi. Saya akan membaca soal dulu. 2. Bagaimana pandangan agama Islam terhadap kehidupan foya-foya? Jawabannya sangat dilarang keras karena termasuk boros atau tajir dan perbuatan setan. Sikap hati. Apakah ada dari kelompok lain yang bertanya? Pas. Ya. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tepuk tangan. Silakan kamu, Ibrahim, kelompok 3. Satu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus Anton. Pertanyaan pertama adalah apa saja dampak negatif dari gaya hidup Anton yang berfoya-foya, yang akan dijawab oleh saudari Amanda. Soal yang ketiga adalah apa yang dapat kita pelajari dari sikap Anton, yang akan dijawab oleh Adeni, saudara Adeni. Nomor 3. Tidak berfoya-foya dan tidak sombong, rendah hati. Baik, untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan saran? Ada? Silakan. Kelompok 3 dan 2. Ada? Masukan, saran, sanggahan apa? Pertanyaan? Tidak ada? Pas. Pas. Oke, pas. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bos. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menampilkan kelompoknya, juga kelompok 2 yang sudah mempresentasikan di hadapan kita bersama. Kemudian kita masuk kepada tugas individu, ya, supaya dikerjakan secepat mungkin, ya. Baru nanti dipublikasikan ya, seperti di WA boleh ya, di WA, Instagram, Facebook, ya, Messenger dan lain sebagainya. Tapi di TikTok ya, di sosial media yang ada lah ya. Oke. Ya. Ini tugas individu ya. Ya, tugas individu. Ya, sebentar ya. Bisa juga.
Siap. Oke. Siap. Sudah Pak. Nih. Siap. Ya. Sudah siap? Sudah? Sudah? Ya. Oke. Oke. Ya, kasih. Kita dengar seluruhnya dan tugas kelompoknya sudah dipresentasikan juga di hadapan kita bersama, dan juga tugas individu juga sudah dikerjakan dengan seksama. Kemudian sebagai kegiatan penutup kita pada hari ini, ya anak-anak saya semuanya, tadi kan ada pertanyaan pemantik yang saya kasih, bagaimana, apakah kamu pernah melihat orang atau temanmu atau seseorang yang hidupnya berboya-boya, itu sudah pernah tadi ya, dan bagaimana perasaan melihatnya, ya kan? Kayak benci gitu kan, intinya nggak suka lah gitu ya kan? Nggak suka melihat orang yang berboya-boya tersebut, rasanya gimana gitu, intinya ada refleksi terhadap dirimu, gitu ya. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita ini? Siapa? Ya, silakan. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, janganlah berpoya-poya dan hiduplah sederhana. Mantap, kasih yang bertanya. Ada lagi? Ya, ada lagi? Ayo hati. Kesimpulannya adalah sifat berpoya-poya itu akan merugikan diri kita sendiri, maka kita sebagai manusia harus menyeimbanginya dengan keadaan kita masing-masing. Bagus sekali ya. Intinya bolehlah itu berupa quote ya. Boleh itu di-upload ataupun dimasukkan ke akun sosial ya. Media sosial. Baik yang disampaikan oleh Ananda Andika ataupun si Siti Hapni ya. Boleh itu. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada kalian semuanya, anak bapak yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat berguna, bermanfaat, terkhusus kita semua. Amin. Terutama kamu yang menjadi peserta didik, dan bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dan bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga bisa kalian sampaikan kepada orang di luar diri kamu masing-masing. Oke, Bapak kira cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita bertemu kembali di lain waktu, dan akan kita memperdalam lagi pada materi-materi yang lain. Ya, dan tetap semangat, jaga kesehatanmu, jaga fisikmu, ya, hiduplah yang sederhana. Itu saja, terima kasih. Sebelum Bapak tutup pertemuan kita dengan ucapan salam, ada baiknya kegiatan pembelajaran kita ditutup dengan doa. Silakan, Bang Raja. Belum siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di siang hari ini, ada baiknya kita berdoa.